surah Al-Fatihah. Yang ini adalah pertemuan kelima di surah Al-Fatihah. Dan ini tidaklah aneh kalau kemudian kita beberapa kali pertemuan di surah Al-Fatihah, jamaah yang dirahmati Allah, mengingat surah Al-Fatihah sebagaimana yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Surah Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quranul Karim, sehingga ia disebut dengan Ummul Quran, induknya, emaknya Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah tak hanya intisari dari Al-Quran, tapi ternyata Al-Fatihah adalah intisari dari semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga surah ini juga dinamai dengan Ummul Kitab, induknya, emaknya, ibu dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya menyebutkan bahwa sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Mujahid, bahwa Allah menurunkan 104 kitab yang ternyata intisari dari semua kitab-kitab tersebut ada dalam surah yang saat ini sedang kita tadabburi. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillah alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan hidayah Allah dimanapun berada. Allahu Akbar. Tiada kata yang paling pantas kita mulakan majelis kita kecuali mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kembali memudahkan pertemuan kita di majelis tadabbur Quran kita setiap Rabu siang ba'da salat zuhur. Allahu Akbar, kita sudah sampai di surah yang kelima dalam urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat bahwa tadabbur atau manhaj, metode tadabbur yang kita ambil di pertemuan kita ini, di majelis kita ini adalah mentadabburi ayat-ayat, mentadabburi surah-surah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya. Kita selesai dari surah Al-Alaq, surah yang pertama, lalu kemudian surah Al-Muddathir, surah kedua, lalu surah ketiga adalah Al-Muzammil, yang keempat adalah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan surah kelima yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini secara urutan turun kata ulama adalah yang kelima. Walau sebagian ulama mengatakan surah ini adalah yang keenam setelah surah Al-Lahab. Tetapi ada banyak yang menguatkan bahwa surah ini sebelum surah Al-Lahab, dia adalah surah yang kelima. Walau kemudian
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat menuliskan Quran, menuliskan mushaf, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah menjadikan surah yang kelima diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah ini menjadi surah Al-Fatihah, menjadi surah pembuka yang Allahu Akbar. Tidaklah kita mentadaburi surah ini kecuali akan bertambah takjub, kekaguman kita terhadap surah Al-Fatihah, Ar-Ruqyah. Surah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah menjadikan surah ini sebagai ar-ruqyah untuk menjadi obat bagi kerabat saudara mereka yang sakit. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana kemudian sahabat meruqyah orang-orang yang sakit pada masa mereka dengan membacakan surah Al-Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Surah Al-Fatihah jemaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, yang tidak akan pernah diwakilkan oleh semua surah dalam Al-Quran. Sementara Al-Fatihah bisa mewakili semua surah yang dalam Al-Quran. Ada 114 surah di dalam Al-Quran, 113 surah selain Quran tidak akan pernah mewakili Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah mewakili semua surah-surah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad mengingatkan, Nabi Muhammad bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Bahkan kehusyuan salat kita, pahala salat kita, sah tidaknya salat kita itu sangat dipengaruhi dari bacaan Al-Fatihah. Sehingga ulama mengatakan setidaknya syarat menjadi imam, mengimami kaum muslimin adalah bacaan Fatihahnya itu benar. Karena ini adalah syarat sah seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa jemaah rahmat Allah, di setiap pertemuan kita meminta beberapa jamaah memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya agar kita koreksi jika memang perlu dikoreksi, dan kalau sudah bagus Masya Allah kita katakan ini sudah sangat bagus, dan kalau kemudian ada beberapa yang perlu diluruskan juga sudah kita juga sampaikan ada beberapa poin, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita masuk di tadabbur surah Al-Fatihah, dan hari ini kita sudah sampai di ayat ke-6. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh host kita, mudah-mudahan insya Allah berikan kemudahan. Hari ini kita menyelesaikan tadabbur surah Al-Fatihah. Mengingat di hadapan kita masih banyak surah-surah Al-Quran, masih banyak surah-surah yang belum kita gali samudra kedahsyatan dan keajaiban-keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita perbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Dan bagi jemaah rahmat Allah yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya untuk kita sama-sama dengarkan lalu kemudian sama-sama kita perbaiki, silakan persiapkan diri. Setelah ini, setelah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, kita akan memberikan kesempatan satu atau dua, tidak banyak, satu atau dua orang jamaah yang ingin memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya kepada semua kita. Kita doakan semoga setiap orang yang mendengarkan bacaan Qur'annya menjadi pemberat amal timbangan beliau insyaallah. Kita mulai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka mikrofonnya, dan bagi yang ingin memperdengarkan bacaannya silakan mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada qalqalah di itu salah, itu al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Hati-hati, di antara kesalahannya biasanya itu tidak panjang. Itu salah. Langsung. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah rahmatullah, ayat ini di antara ayat yang penting dan fatal jika salah membaca surah Al-Fatihah. Salah membaca ayat di sini itu bisa membatalkan sholat kita. Khususnya biasanya di tasydid. Iyyaka. Ini kalau dibaca tanpa tasydid, maka itu akan merubah makna dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Ya, kita berikan kesempatan satu atau dua orang jamaah yang ingin memperdengarkan bacaannya dari surah Al-Fatihah. Ada yang mau memperdengarkan? Silakan. Silakan Mbak Dede mungkin. Silakan Mbak Dede, tafadholi. Ya, ini kesempatan emas bagi yang ingin memperdengarkan. Belum, silakan. Masya Allah. Bu Emi, silakan Bu Emi. Baik Mbak, saya coba. Baru belajar Pak Ustadz. Masya Allah, kita semua belajar. Bu gurunya Mbak. Selama orang itu mau belajar, Allah akan tambahkan ilmunya insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Nggak boleh banyak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik buat Bu Emi, Masya Allah yang sudah memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya secara umum. Kesalahan dalam Fatihah itu ada dua. Kesalahan yang berat, yaitu kesalahan yang akan merubah makna. Yang kedua, kesalahan yang ringan, yang kira-kira tidak akan merubah makna. Sampai di sini Masya Allah, bacaan Mbak Emi sudah lepas dari kesalahan-kesalahan jali, akhta al-jaliyah atau kesalahan-kesalahan besar yang akan merubah maknanya. Sisa memang menyempurnakan beberapa bacaan. Di antaranya ghairil maghdubi, enggak boleh mengatakan magdubi karena dia bukan qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian tinggal menyempurnakan huruf ha, khususnya di Ar-Rahmanir Rahim. Sisanya Masya Allah, bacanya sudah sangat bagus. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa istiqamahkan kita bersama Quran dan terus menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan, terakhir satu orang lagi. Kita dengarkan. Ibu Eli atau Ibu Rina. Ibu Eli silahkan, Ibu Eli. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah ibu-ibu tapi nafasnya masih panjang ini. Masya Allah. Nafasnya masih bisa satu nafas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini biasanya ini yang kuat atau panjang nafasnya. Allahu Akbar secara garis umum sama dengan bacaan Ibu Emi sebelumnya. Setidaknya kesalahan-kesalahan fatal yang akan merubah makna itu sudah dihindari, tinggal memang menyempurnakan beberapa sifat huruf yang belum sempurna. Di antaranya adalah contohnya mungkin karena takut tadi nafasnya akan habis sehingga agak dipercepat dan tidak diperhatikan. Alaihim ghairil penyebutan sisanya Masya Allah. Ini bacaannya sudah sangat bagus. Mudah-mudahan terus diperbaiki bacaannya dan ini nasihat bagi Al-Faqir dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan tadabbur Quran kita sebelumnya dalam surah Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mentadabburi ayat kelima
atau ayat keempat. Bagi yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini terdiri dari Al-Fatihah 7 ayat, berarti ihdinas siratal mustaqim ini adalah ayat ke-6. Tapi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah, maka ihdinas siratal mustaqim ini adalah ayat ke-5. Kita mulai di tadabbur ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Setelah sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas, menjelaskan tentang firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ternyata Masya Allah, ayat kelima surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah intisari dari semua surah. Intisari surah Al-Fatihah. Bukan cuma intisari surah Al-Fatihah, ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah intisari semua surah di dalam Al-Quran. Tak hanya kemudian intisari semua surah dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah intisari dari semua kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Intisari dari Injil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intisari dari Zabur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intisari dari Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa jamaah rahmatullah, di antara ulama kita ada yang membuat tafsir hanya satu ayat. Hanya ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai tafsirnya itu menjelaskan ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai 3 jilid. Yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, tangga-tangga menuju Allah, fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Kalau tidak salah buku ini Masya Allah sudah terbit terjemahannya. Bagi yang ingin menyelami, merasakan kedahsyatan ayat kelima dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah intisari dari semua kitab, misi dari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Sebagaimana sebelumnya jamaah rahmatullah, kita juga sudah menjelaskan di antara mutiara tadabbur, di antara hidayat, petunjuk dari ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menjelaskan, memberikan kepada kita tentang 2 obat, 2 pelindung dari penyakit yang paling banyak mematikan. Yang pertama adalah penyakit riya. Obatnya ada di ayat ini. Semua amal, jika sudah bukan karena Allah, setiap amal jika dilakukan karena riya, haba'an manthura, maka ia akan sia-sia di hadapan Allah. Obatnya, penawarnya ada di sini, yaitu iyyaka na'bud, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana penyakit kedua yang mematikan adalah al-kibr. Ketika seseorang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, menyombongkan dirinya di hadapan Allah, menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, siapapun dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan, ujub. Obatnya ada di ayat ini. Apa itu? Iyyaka nasta'in, senantiasa memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon perlindungan, pertolongan Allah akan membuat kita tawadu, akan membuat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah rahmatullah, sekedar mengulangi beberapa materi sebelumnya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Ayat kelima surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dilakukan dengan berjamaah. Na'bud. Ayat ini tidak mengatakan iyyaka a'bud, kepadamu hanya kepadamu aku beribadah. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita iyyaka na'bud. Jangan pernah tenang ruku' sujud beribadah di hadapan Allah jika orang-orang yang di sekitarmu juga belum ruku' sujud kepada Allah. Jangan pernah merasa tenang sudah ruku', sudah sujud, sudah mendirikan sholat, sementara istri, suami, anak, cucu kita belum ruku', belum na'bud, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, Allahu akbar. Lagi-lagi ihdina. Bukan ihdini. Ini memberikan banyak isyarat, memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak hidayat kepada siapapun yang mentadabburi ayat-ayat Allah di surah Al-Fatihah ini. Allah mengatakan di ayat ke-6 ini, ihdina, tunjukkan kepada kami. Tunjukilah kami, bukan ihdini, tunjukkan kepadaku. As-siratal mustaqim. Setiap kalimat di ayat ke-6 ini, jamaah dirahmati Allah, memberikan ibrah, memberikan pelajaran, memberikan hidayah yang begitu besar. Siapapun yang memperhatikan, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah dalam surah Al-Fatihah ini. Sebelum kita masuk di ayat ihdinas siratal mustaqim, sekedar mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkannya dari Allah dalam sebuah hadis qudsi. Qussimatis salah, bahwa as-salah nama lain dari surah Al-Fatihah. Qussimatis salah, bahwa surah Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua. Mudah-mudahan masih ingat. Yang mengikuti tadabbur surah Al-Fatihah dari awal, insyaallah ini sudah pasti diingat, dan insyaallah maklumat, pengetahuan ilmu ini mudah-mudahan sudah kuat diingatannya. Surah Al-Fatihah dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Qismun, setengah milik Allah, jadi setengah dari surah Al-Fatihah ini adalah milik Allah. Wa qismun lil ibad, sementara setengah dari surah Al-Fatihah ini milik siapa? Milik hamba subhanahu wa ta'ala, milik hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat yang mana milik Allah, yang mana milik hamba dari surah Al-Fatihah ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, milik Allah. Maliki Yaumiddin, milik Allah. 3. Segala puji baik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan. Sebagaimana setengah dari surah Al-Fatihah ini milik wahai hamba Allah. Allahu Akbar. Makanya kita ulang-ulang dari awal. Seperti apa engkau memahami, menghayati, mentadabburi, merenungi surah Al-Fatihah, seperti itu kehusyuan salatmu yang engkau akan dapatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika engkau memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saat itu Allah akan menjawab bacaan-bacaan Fatihahmu. Hambaku memujiku saat ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika engkau membaca ayat ini, Allah akan berkata kepadamu, Athna alayya abdi, hambaku saat ini menyanjungku. Sampai seterusnya. Nah, milik Allah, setengah milik Allah dari surah Al-Fatihah sudah kita sebutkan. Sementara setengah surah Al-Fatihah ini juga milik Allah. Yang pertama, yang milik hamba, setengah milik hamba, kita akan mulai hari ini. 1. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. 1. Ini milik hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan
orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka atau atas mereka. 2. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Setengah milik Allah dan setengah milik hamba. Ada satu ayat kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ayat ini adalah milikku bersama dengan hambaku. Yang mana? Yaitu ayat yang sudah kita tadabburi sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah ayat ini milik Allah, yaitu kata iyyaka na'bud. Sementara setengah dari ayat ini adalah milik hamba, yaitu wa iyyaka nasta'in. Jamaah rahmatullah. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memerintahkan kita meminta kepada Allah, ada 5 ayat yang mendahului permintaan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta petunjuk kepadanya, ada 5 asma'ullahil husna yang disebutkan di ayat berikutnya. Ada berapa? Ada 5 asma Allah yang maha indah al-husna yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Sebelum Allah perintahkan kita untuk senantiasa meminta, memohon, mengharap petunjuk hanya kepadanya, di ayat-ayat sebelum surah Al-Fatihah, sebelum ayat ke-6 ini, Allah menyebutkan ada 5 nama Allah yang maha indah. Kita boleh cek, mari cek satu-satu. Dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sudah menemukan 5 nama Allah Al-Husna yang disebutkan sebelum ayat Ihdinas siratal mustaqim, boleh berbagi faedah, boleh berbagi ilmu dengan menuliskan di kolom chat, atau kemudian ada yang mau raise hand menyebutkan 5 nama Allah Al-Husna yang maha indah, tafadhali. Dan nanti kita akan sebutkan apa hikmah di balik itu, kata ulama. Kenapa? Sebelum Allah perintahkan kita memohon memohon senantiasa meminta, berdoa, memohon petunjuk hanya kepadanya, yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus, Allah menyebutkan ada 5 nama Allah yang maha indah. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, walillah, dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha. Ini perintah dari Allah. Maka fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, memintalah engkau kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah itu. Artinya, surah Al-A'raf ayat 180 ini mengajarkan kepada kita, memberikan kita pelajaran, Allah senang, Allah suka, Allah cinta kalau ada hambanya ketika berdoa, ia menyebut nama-nama Allah yang maha indah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan, jauhi wahai hamba-hamba Allah, mereka yulhidun, yang kemudian merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ada yang sudah mendapat di antara jamaah yang dirahmati Allah, yang mana saja nama-nama Allah yang maha indah? Ada 5 Asma'ullahil husna yang disebutkan sebelum ayat Ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah dapat silakan. Ada yang sudah dapat? Tafadhal. Rahman, Rahim, Al-Malik.
3. Masya Allah, sudah 3 berarti sisa 2. Ada yang mau menyempurnakan? Masya Allah, Mbak Evi sudah menyebutkan ada 3 nama Allah Al-Husna sebelum Ihdinas Siratal Mustaqim. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Malik atau Al-Malik. 3. Ada yang menyebutkan sisa 2 nama lagi dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Ya. Kalau tidak ada, kita sempurnakan. Ada 5 asma'ullahil husna. Sebelum Allah perintahkan kita meminta kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat ke-6 ini adalah bagian hamba. Bukankah tadi kita mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2, setengah milik hamba dan setengah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ini adalah milik Allah, dan setengah dari surah Al-Fatihah milik hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah, ayat ini milik Allah bersama hambanya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah milik Allah, iyyaka na'bud, dan setelah milik hamba iyyaka nasta'in. Yang mana nama Allah asma'ullahil husna sebelum ihdinas siratal mustaqim? Yang pertama, Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rabb, Tuhan, pencipta, pemilik. Yang ketiga, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Yang ini sudah kita tadabburi sebelumnya. Yang keempat, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Yang kelima, nama Allah Asma'ullahil Husna sebelum ayat Ihdinas Siratal Mustaqim adalah Al-Malik atau Malik. Maliki yaumiddin. Apa pelajarannya jamaah rahmatullah Allah? Apa hikmah? Hikmahnya kata ulama, tadabburnya kata ulama adalah, mohon dicatat baik-baik. Ihdina, sebelum engkau minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum engkau bermunajat kepada Allah, sebelum engkau memohon kepada Allah, sebelum engkau meminta sesuatu kepada Allah, Allah paling senang jika engkau menyebut, memperbanyak bermunajat, memohon, menyebut, berzikir dengan menyebut Asma'ullahil Husna. Sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan, ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna, Allah itu punya nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka mintalah, bermunajatlah kepada Allah dengan nama-nama Allah Al-Husna tersebut. Ini pelajaran pertama. Hikmahnya. Sebelum ihdina, kenapa Allah menyebutkan ada 5 Asmaul Husna? Isyarat. Sebelum engkau minta, perbanyak menyebut, menyanjung, mengulang-ulangi nama-nama Allah yang maha indah, yang Allah senang, Allah suka jika disebut nama-nama, dipanggil, dimunajatkan dengan nama-namanya tersebut. Yang kedua, jamaah rahmatullah, sebelum masuk ke ihdinas siratal mustaqim, sebelum Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta petunjuk hanya kepadanya, Allah juga menegaskan kepada kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang ini juga memberikan kita tadabbur, memberikan kita isyarat, memberikan kita hidayah, memberikan kita pelajaran jamaah rahmatullah Allah. Sebelum engkau meminta, wahai hamba Allah, perbaiki ibadahmu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Sebelum ihdinas siratal mustaqim, sebelum engkau memperbanyak meminta, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, perhatikan apakah engkau sudah memurnikan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dua pelajaran tadi itu muqaddimah sebelum masuk di surah di ayat ke-6, sebelum masuk di ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim di antara doa yang paling penting dimunajatkan kepada Allah adalah apa yang dikandung di ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah ini. Kita banyak meminta kepada Allah, kita banyak memohon perkara, memohon hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita jamaah rahmatullah, di antara perkara yang paling penting untuk kita mohonkan, untuk kita munajatkan, untuk kita doakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal. Itu minimal. 17 kali minimal dalam sehari Allah perintahkan kita meminta perkara ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu menunjukkan, kata ulama, di antara doa terpenting yang harus diminta, yang harus dimunajatkan seorang hamba adalah meminta, memohon kepada Allah agar ia diberi hidayah, agar ia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kedua dari ayat ini, petunjuk itu, hidayah itu hanya milik Allah. Sehingga Allah ingatkan di ayat ini agar tidak meminta petunjuk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, yaitu paman Rasul Abu Talib, yang ketika meninggal pamannya, yang tidak berselang lama kemudian meninggal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tahun tersebut di mana Rasulullah kehilangan dua orang yang dicintainya, pamannya Abu Talib walau tidak masuk Islam seperti Hamzah ibnu Abdul Muttalib, walau Abu Talib tidak masuk Islam seperti Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Tapi tidak diragukan bahwa di antara orang yang kemudian menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, menghalangi orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pamannya Abu Talib, ayah dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Menjelang sakaratul maut dari paman Rasulullah Abu Talib, apa kata Nabi? Rasulullah meminta, mengajak, memohon kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah. Wahai paman, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut kelak aku akan membelamu di hadapan Allah. Akan tetapi orang-orang Quraisy di sekitar Abu Talib kemudian tidak membiarkan Abu Talib mengucapkan kalimat yang diinginkan Rasulullah SAW, sehingga Abu Talib meninggal bukan di atas Islam. Ketika Rasulullah bersedih, saat itulah Allah turunkan ayat kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabt. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabt. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau inginkan. Walakin Allah yahdi man yasha. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah Maha mengetahui orang-orang
yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sebelum lanjut, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bukan satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita beda dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah, karena Allah memilih kita di antara mereka yang Allah berikan hidayah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa sabatkan, teguhkan kita di atas hidayah Islam ini sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah yang pertama. Yang kedua, jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ulama menyebutkan bahwa hidayah itu dibagi menjadi 4. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan atau membagi bahwa hidayah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum. Sebuah makhluk mendapatkan hidayah ini. Ini akan menjelaskan kepada kita bahwa hidayah apa yang dimaksud di ayat ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdina, hidayah yang apa yang dimaksud di sini? Hidayah itu terbagi menjadi 4 kata ulama. Yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum. Semua makhluk mendapatkan jenis hidayah ini. Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan jenis hidayah ini. Hidayah ini disebutkan Allah dalam jenis hidayah ini yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-A'la ayat kedua dan ayat ketiga. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan, khalaqa fasawwa, lalu kemudian menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Perhatikan, walladzi qaddara, dan dia pula yang menentukan, qaddara, kadar-kadar rezeki, kadar-kadar setiap makhluknya. Fahada, lalu ia beri petunjuk, maka ia kemudian juga yang memberi petunjuk. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang hidayah jenis pertama, yaitu hidayah yang bersifat umum, hidayah ilham, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya bagaimana mereka survive, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mencari rezeki. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, pernah melihat semut? Mereka tidak pernah kuliah seperti kita, mereka tidak punya sarjana S1, S2, S3. Tapi lihat bagaimana mereka kemudian keluar dari sayangnya optimis bahwa mereka hari itu akan mendapatkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana hewan itu tawakalnya kuat betul akan rezeki mereka kepada Allah, yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada kita, khususnya al-fakir, di mana kita kadang sering risau dengan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah ternyata sudah tetapkan bagi setiap di antara kita. Rezeki adalah hal yang paling tidak boleh kita khawatirkan, karena tidak ada manusia di antara kita lahir di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah catatkan, Allah sudah tetapkan ajalnya, Allah sudah tetapkan rezekinya, dan dia tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah wafat sampai rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah zaman rahmatullah ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya membelah gunung. Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan ada semut, ada seekor semut di tengah gunung. Di sampingnya ada tetesan, ada satu tetes air, lalu ada satu butir gandum. Lalu ditanyalah kemudian hewan tersebut, semut tersebut,
Karena kan Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang, dan ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kata Sulaiman, ini apa wahai semut? Kata semut, ya Sulaiman, tahukah engkau bahwa air ini adalah kuti, ini adalah bekal makananku untuk 1 bulan, sementara 1 butir gandum ini juga adalah makananku untuk 1 bulan. Kata Nabi Sulaiman, jangan khawatir wahai semut, mulai saat ini aku janji akan mengirim pasukanku membawakan kepadamu setiap akhir bulannya 1 tetes air dan 1 butir gandum, sehingga yang ini engkau habiskan saja. Allahu Akbar. Singkat cerita, bulan pertama dimakan habis, bulan kedua seperti itu. Tiba-tiba ada yang aneh, ketika semut tersebut ternyata tidak menghabiskan semua air, tidak menghabiskan semua gandum yang dibawakan oleh pasukan Sulaiman. Sehingga Sulaiman datang ke sana melihat ada banyak tumpukan, lalu bertanya, bukankah aku sudah berjanji kepadamu wahai semut? Kata semut ini, lihat bagaimana semut mengajarkan, memberikan kita pelajaran besar jamaah rahmatullah. Ya Sulaiman, wahai Sulaiman, dulu ketika aku tidak berharap kepada makhluk, dulu ketika aku tidak menyandarkan rezekiku kepada makhluk Allah, aku yakin Allah pasti akan memberikan rezeki, mencukupkan rezekiku dalam 1 bulan. Tapi setelah aku sandarkan rezekiku berharap kepada wahai Sulaiman, tiba-tiba muncul kekhawatiran dalam diri saya. Kalau Sulaiman lupa menyuruh pasukannya, kalau Sulaiman wafat, bagaimana dengan saya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga memiliki keyakinan seperti semut ini, yakin bahwa Allah akan mencukupkan setiap rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Ini hidayah pertama, yaitu hidayah yang bersifat umum, yaitu hidayah ilham, yang petunjuk yang Allah berikan, anugerahkan, karuniakan kepada seluruh makhluknya, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka mencari rezekinya, bagaimana mereka survive. Lihat bagaimana burung kemudian mendapati rezeki-rezeki mereka antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Hidayah kedua jamaah rahmatullah, atau jenis hidayah kedua kata ulama, hidayatul rasyad. Hidayah berupa penjelasan atau keterangan tentang jalan yang lurus dan jalan yang baik. Jenis hidayah pertama ini hanya milik Allah. Yang kedua ini adalah hidayatul rasyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan, keterangan kepada jalan yang lurus dan jalan yang buruk. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Kita bisa mengajak saudara kita, menjelaskan kepada mereka mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana ini tugas para nabi dan rasul, menjelaskan yang baik kepada umatnya dan menjelaskan kepada mereka yang buruk. Sebagaimana di waktu bersamaan orang-orang yang menyesatkan seperti Fir'aun juga berusaha menjelaskan jalan yang buruk ini seakan-akan jalan yang benar, dan jalan yang benar yang dilalui Nabi Musa alaihissalam adalah jalan yang buruk. Jenis hidayah ketiga jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah yang Allah berikan dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar. Kata ulama, jenis hidayah ini yang kita minta di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah taufik, agar Allah memahamkan kepada kita, agar Allah mengajarkan kepada kita tentang jalan yang benar dan memampukan kita berjalan di atas jalan yang benar, lalu kemudian menyabarkan kita, meneguhkan kita di atas jalan yang benar sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenis hidayah ini yang manusia tidak akan pernah bisa memberikan kepada saudaranya. Allahu Akbar. Hidayah ini yang tidak bisa diwarisi oleh seorang anak dari bapaknya. Allahu Akbar. Man yahdihillah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak akan pernah ada kekuatan yang mampu bisa menjauhkannya dari petunjuk Allah. Bahkan seluruh jin, seluruh manusia berkumpul sekalipun ingin menyesatkan hamba tersebut, kalau dia sudah diberikan Allah hidayah, yaitu hidayatut taufik, ihdinas siratal mustaqim, maka sungguh mereka tidak akan pernah digelincirkan, dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
sebesar apa engkau berusaha memberikan petunjuk hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, demi Allah engkau tidak akan pernah bisa melakukannya, karena hidayah ini hanya milik Allah. Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 37, wa in tahris ala hudahum, jika engkau wahai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, wa in tahris ala hudahum, jika engkau sangat ingin mereka mendapatkan petunjuk, ketahuilah Muhammad, fa innallaha la yahdi man yudil, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sudah berapa jenis hidayah kita sebutkan? 3. Hidayah yang bersifat umum diberikan Allah kepada seluruh makhluk, kepada manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, bagaimana mereka diberikan Allah petunjuk untuk bertahan hidup, mencari rezeki mereka masing-masing. Yang kedua, hidayatul rasyad, hidayah yang berupa keterangan, penjelasan tentang jalan yang lurus dan jalan yang buruk. Ini bisa diberikan oleh para nabi, orang-orang yang soleh, sebagaimana ini juga dilakukan oleh syayatinul ins, orang-orang sesat yang berusaha menyesatkan manusia, syaitan dan tentara-tentaranya yang berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ketiga, hidayatul taufik, yaitu ketika Allah memberikan hidayah ke dalam hati seseorang untuk kemudian mengetahui dan berjalan di atas jalan yang benar, siratal mustaqim. Yang keempat, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jenis hidayah keempat, ini adalah puncak hidayah. Allahu Akbar. Apa puncak hidayah? Yaitu hidayah petunjuk Allah kelak di akhirat kepada penghuni surga untuk memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini puncaknya ya, sebagaimana orang-orang yang juga dihinakan Allah dengan neraka, sebagaimana juga mereka digiring. Dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 43. Ketika seseorang kelak diberikan Allah petunjuk hidayah untuk memasuki surganya, saat itulah penghuni-penghuni surga akan berkata, wa qalul hamdulillah, dan mereka berkata, hamba-hamba Allah penghuni surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberi kami, hadana li hadza, telah memberi kami hidayah untuk ke surganya. Dan ini adalah puncak hidayah. Ketika engkau diberikan Allah petunjuk, mengetahui surga Allah, memasuki surga Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk kalaulah bukan Allah yang berikan kami petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah telah datang dengan memberikan petunjuk yang hak kepada kami. Allahu Akbar. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini baru sampai di kata ihdina. Ulama menyebutkan bahwa hidayah itu terbagi menjadi 4. Tadabbur berikutnya dari ayat ini jemaah rahmatullah, ayat ke-6 surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Sebagaimana ayat kelima, iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Maka yang mengajarkan kepada kita bahwa beribadah itu jangan egois. Masuk surga, jangan egois, jangan hanya dirimu yang engkau pikirkan masuk surga. Seorang mukmin yang hak, mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iyyaka na'bud.
Mereka yang senantiasa berharap tak hanya diri mereka yang menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Allah bersama kaum muslimin, bersama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seperti itu juga ayat ke-6 ini mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini tidak mengatakan kepada kita ihdini, tetapi Allah ajarkan kepada kita, Allah berfirman di ayat ini ihdina. Allahu akbar. Yang ini memberikan petunjuk, memberikan tadabbur, hidayah kepada kita jamaah rahmat Allah, bahwa seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang hak, mereka yang sudah baca Quran, mereka yang sudah mentadabburi ayat-ayat Allah, mereka yang sudah memahami betul surah Al-Fatihah ini, ihdina adalah mereka yang memikul beban umat Nabi Muhammad agar orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan petunjuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudahkah kita termasuk di antaranya? Ihdina, yang memikul beban bahwa ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan petunjuk. Ihdina, apakah kita termasuk orang-orang yang risau ketika melihat orang-orang di sekitar kita masih banyak yang kemudian terjerumus melakukan kesyirikan yang dibenci oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali ketika seseorang kemudian meninggal dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Tanggung jawab, amanah, beban ini yang dipikul oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Siapapun yang membaca, pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi, ketika mereka dipertemukan oleh Allah 7 pemuda, lalu mereka mengatakan, ketika mereka sudah berkumpul, lalu salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdiri lalu berkata, idh qamu faqalu rabbuna Allah. Mereka menegaskan bahwa Tuhan yang sepantasnya, yang seharusnya kita sembah adalah Rabbuna Allah, adalah Allah pencipta langit dan bumi. Lalu mulailah mereka membawa beban, memikul beban umat, kaum mereka yang menyembah selain Allah. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunillahi aliyah. Ketika pemuda-pemuda Kahfi berkata, perhatikan orang-orang di negeri kita, perhatikan orang-orang di kota kita, perhatikan orang-orang yang ada di kampung kita. Haula'i qaumuna, mereka kaum kita, mereka kerabat kita, mereka keluarga kita. Yattakhiduna min dunillahi aliha. Mereka adalah orang-orang yang menyembah, mengambil ilah, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ihdina. Allahu akbar. Seorang muslim, seorang mukmin yang hak adalah mereka yang senantiasa risau kalau orang-orang di sekitarnya belum mendapatkan petunjuk. Ihdina, mereka yang tidak egois karena sudah mendapatkan petunjuk Allah, melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pelajaran penting jamaah rahmat Allah bagi kita semuanya, dan semoga setelah ini setiap di antara kita pun memiliki kerisauan, memiliki kesedihan jika orang-orang di sekitar kita, jika orang-orang yang ada di kampung kita, jika ada orang-orang yang ada di kota kita, di negeri kita yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW berperang? Kenapa Rasulullah SAW jauh-jauh dari kota Makkah menuju ke Syam? Di antara alasannya adalah ihdina. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap muslim, setiap umat Nabi Muhammad harus membawa beban bahwa setiap umat manusia, setiap hamba Allah di atas muka bumi ini berhak dan harus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada mereka agar mereka mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur lain, hidayah lain dari surah ini. Allahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini kata ulama, ayat ke-6 ini juga mengajarkan kepada kita asbab al-istiqamah. Sebab agar kita diistiqamahkan Allah. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah rahmatullah, bahkan salah satu jamaah umroh, saya mohon maaf karena belum menjawab WhatsApp beliau, sempat menanyakan Ustaz,
Mudah-mudahan kalau beliau hadir di pengajian ini adalah jawaban yang belum sempat saya kirim. Yang Allah ajarkan kita melalui firman-Nya. Ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita asbab al-istiqamah. Sebab agar engkau wahai hamba Allah diistiqamahkan Allah. Kalau kita boleh bertanya, istiqamah itu mudah atau berat? Jawabannya pasti sama. Katakan ulama-ulama kita, ma min syai', tidak ada hal, kata ulama, yang berat kami lakukan dalam hidup ini melebihi istiqamah. Terus menerus teguh sabar di jalan Allah SWT. Ini yang paling berat. Kenapa berat, Ustaz? Karena ada syaitan, ada iblis dengan bala tentaranya yang tidak akan pernah membiarkanmu istiqamah di jalan Allah. Kenapa? Jika engkau istiqamah di jalan Allah, ujung dari jalan Allah yang lurus ini adalah al-jannah, surga Allah. Itu yang tidak diinginkan iblis dan syaitan bala tentaranya. Maka syaitan akan mendatangimu dari depan. Kalau tidak kuat, tidak mempan dari depan, syaitan akan mendatangimu dari belakang. Tidak mempan dari belakang, syaitan akan mendatangimu dari sisi kanan. Dari sisi kanan tidak bisa, syaitan akan mendatangimu dari sisi kiri. Melakukan apapun segala cara. Untuk apa? Agar membuatmu tidak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Jika engkau istiqamah, jalan Allah yang lurus ini ujungnya, akhirnya adalah surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini istiqomah itu berat. Karena pahalanya, keutamaan yang dijanjikan Allah begitu besar di sisi Allah. Nanti kita akan sebutkan apa saja keutamaan istiqomah. Sebagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita keutamaan fadlul istiqamah. Sehingga Allah perintahkan kita minimal 17 kali dalam sehari meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Apa sebab istiqamah jamaah rahmat Allah? Dan itu diisyaratkan dalam surah ini, dalam surah Al-Fatihah ini. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ditunjukkan kepada keistiqomahan. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Di surah Al-Fatihah ini Allah juga mengisyaratkan asbab, sebab-sebab yang ketika seorang hamba kemudian menjaga, mengamalkan sebab-sebab ini, ia akan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jemaah rahmat Allah. Yang pertama adalah menyempurnakan tauhid kepada Allah. Menjaga tauhid kita kepada Allah. Ini sebab istiqomah yang paling besar. Dari mana kita tahu, Ustaz? Bukankah di ayat sebelumnya Allah mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami memurnikan ibadah kami. Lalu setelahnya Allah perintahkan kita meminta petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini isyarat, kata ulama, bahwa di antara sebab engkau dikuatkan, disabarkan Allah di atas jalan yang lurus, engkau diistiqomahkan Allah adalah al-istiqamatu ala tauhid. Ketika engkau sudah menjaga tauhid, ketika engkau sudah memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Satu. Dua. Mohon dicatat baik-baik. Sebab istiqamah kedua yang diisyaratkan dalam surah ini jamaah rahmat Allah adalah ihdina. Kata nun, huruf nun di akhir. Ihdina yang menunjukkan jamak. Itu berarti, kata ulama, ini mengisyaratkan, kata ulama, surah Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, mengisyaratkan, memberikan kita pelajaran besar, memberikan kita tadabbur hidayah, bahwa di antara sebab agar kita disabarkan, dikuatkan Allah di atas jalan yang lurus, di antara sebab keistiqomahan yang terbesar adalah al-jamaah. Senantiasa berjamaah.
senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan ini yang banyak diulang-ulangnya Allah di dalam Al-Quran. Kita ini lemah jamaah rahmat Allah. Kalau kita tidak punya saudara-saudara kita yang soleh yang akan menguatkan, menyabarkan kita ketika kita mendapatkan ujian. Berapa banyak orang yang tadinya sudah hijrah, namun kemudian ketika dia hijrah, dia diuji oleh Allah. Karena tidak ada orang yang hijrah kecuali dosa-dosanya sebelum hijrah diampuni oleh Allah. Itu kenapa setelah hijrah orang biasanya pasti akan diuji. Berapa banyak orang setelah dia hijrah, dia kembali lagi ke jahiliannya. Kenapa? Ia tidak punya teman-teman yang menguatkannya di jalan Allah ketika ia diuji. Maka untukmu yang ingin istiqamah, siapapun di antara kita yang ingin diistiqamahkan, apa sebab keistiqamahan kedua? Ihdina, berjamaahlah. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan ini bukan cuma perintah Allah kepada kita. Siapa kita? Nabi Muhammad orang yang paling istiqamah. Masih diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 112, fastaqim, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad. Ayat ini untuk Nabi Muhammad. Allahu akbar. Bahkan Nabi Muhammad yang tidak akan mungkin tergelincir imannya, Nabi Muhammad yang tidak akan mungkin berpaling dari tauhidnya, dari imannya, masih disuruh oleh Allah agar senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 112. Fastaqim, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad, kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'ak, dan siapapun yang telah taubat bersama wahai Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Di ayat lain surah Al-Kahfi ayat 28, ini sudah sering saya bacakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Di antara penguat yang menguatkan jamaah rahmat Allah bahwa istiqamah akan berat engkau lakukan kecuali engkau dikelilingi oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tergelincir, jika engkau berpaling, orang-orang yang saleh ini akan mengingatkan, mengembalikanmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan senantiasalah engkau bersama-sama orang-orang yang senantiasa as-sadiqin, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil selain ayat ini, warka'u marraqiin wa kunu ma'as sajidin. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, menjadi penguat bahwa istiqamah akan berat kecuali engkau dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 3. Di antara sebab keistiqomahan kata ulama yang diisyaratkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini mengajarkanmu untuk senantiasa berdoa kepada Allah dalam salatmu, mengajarkanmu untuk senantiasa meminta kepada Allah. Maka kata ulama, sebab keistiqomahan ketiga adalah ad-du'a, senantiasa meminta, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar Allah menyabarkan kita, agar Allah menguatkan kita, agar Allah meneguhkan kita di jalan Allah yang lurus. Yang keempat, dan ini yang terakhir, di antara sebab keistiqomahan yang disebutkan Allah di dalam surah ini, dalam surah Al-Fatihah khususnya di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, adalah Al-Quran. Allahu akbar. Mohon dicatat baik-baik. Sebab keistiqomahan yang keempat adalah Al-Quran Al-Karim. Maka bersyukurlah siapapun di antara kita yang Allah sudah dekatkan dengan Quran. Allah gerakkan hatinya mau baca Quran, Allah gerakkan hatinya mau mengkaji Al-Quran, Allah gerakkan hatinya untuk senantiasa ingin memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena ternyata sebab agar kita diistiqomahkan Allah yang keempat adalah senantiasa dekat bersama Quran. Dari mana kita tahu, Ustaz? Kan kalimat Quran tidak disebutkan di sini. Allahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah rahmat Allah. Akhwatal iman, a'azanallah wa iyyakum ajmain. Di antara tafsiran ulama, ketika ulama menafsirkan as-siratal mustaqim, ketika ulama menafsirkan as-siratal mustaqim,
Maka di antara tafsiran ulama dalam buku-buku tafsir, yang dimaksud as-siratal mustaqim di sini adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Artinya, di antara tanda yang bisa engkau ketahui, wahai hamba Allah, di antara tanda yang bisa engkau ketahui, jamaah rahmat Allah, apakah engkau berada di atas jalan yang lurus? Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran. Karena ternyata as-siratal mustaqim di antara tafsirannya adalah Al-Quran. Jadi kalau engkau ingin tahu apakah engkau berada di atas jalan yang lurus, unzur, lihat. Apakah engkau bersama Quran atau tidak? Jika engkau bersama Quran, itu berarti engkau saat ini berada di atas jalan yang lurus. Sebaliknya, kalau engkau jauh dari Quran, jauh dari mengamalkan Quran, berdoalah kepada Allah. Jangan-jangan memang kita belum berada di atas jalan yang lurus. Allahu Akbar. Ini menjadi penyemangat, motivasi bagi kita jamaah rahmat Allah untuk senantiasa istiqomah bersama Quran. Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Sampai di sini, Allahu Akbar. Ini di luar prediksi ini. Yang tadinya jamaah rahmat Allah berharap ayat ini selesai di pertemuan terakhir ini, tapi saya serahkan kepada jamaah. Kita ingin paksakan, percepat dijelaskan, atau kita tambah lagi satu sesi, mengingat waktu yang sangat terbatas, ya, dan saat ini sudah menjelang asar, dan kita akan buka insya Allah sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini, mengingat pertemuan sebelumnya sepertinya kita tidak ada sesi tanya jawab. Sampai di sini jamaah rahmatullah, ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Kita dilanjutkan aja nanti Pak Ustadz, soalnya ayat terakhir itu kan juga sangat banyak ya, sangat padat. Allahu Akbar. Ya, karena kita di ayat ke-7 ini siratal maksudnya dilanjutkan lain sesi ya Pak, maksudnya disambung lagi nanti. Ya. Sebagai penutup jamaah rahmatullah, kita sudah menjelaskan tentang apa? Asbab al-istiqamah. Sebagaimana kalimat ihdina mengajarkan kepada kita bahwa umat Nabi itu, ahlul Quran itu, mereka yang mengamalkan Quran bukan orang yang egois, hanya dirinya saja yang diharapkan mendapat petunjuk. Ihdina mengajarkan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad membawa beban, memikul beban, memikirkan resah bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Hamba-hamba Allah yang ada di atas muka bumi ini mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang memahami surah Al-Baqarah ini kecuali mereka adalah orang yang senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Terakhir. Dan saat ini sudah tarhib di masjid. Terakhir jamaah rahmatullah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal. Dalam sehari Allah perintahkan kita meminta keistiqamahan, meminta petunjuk, memohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan kata as-sirat. Allahu Akbar. Perhatikan kata as-sirat di ayat ke-6 ini. Kata as-sirat di ayat ini jamaah rahmat Allah disebutkan dalam bentuk tunggal. Sirat ini bentuk tunggal. Ini menunjukkan jamaah rahmat Allah, kata ulama, bahwa jalan Allah, jalan yang akan mempertemukan kita kepada Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu hanya satu. Allahu Akbar. Ihdinas sirat. Kata jalan di dalam Quran kadang disebut dengan sirat, kadang disebut dengan sabil. Tapi perhatikan baik-baik. Hampir bahkan tidak ada ayat dalam Quran yang menyebutkan kata sirat yang menunjukkan jalan yang lurus kecuali disebutkan dalam bentuk tunggal. Di antaranya di surah Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Satu. Yang kedua di surah Al-An'am ayat 153.
wa anna hadza sirati mustaqima, sirati, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, dan ikutilah jalan yang lurus ini. Ini menunjukkan kata ulama jamaah rahmatullah, ini memberikan kita isyarat, ini memberikan kita pelajaran, hati-hati. Jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan petunjuk Allah yang akan membawamu ke surga, yang akan mempertemukanmu dengan Allah, hanya satu jalan. Sementara wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sementara jalan yang akan menyimpangkanmu dari jalan Allah, yang akan membelokkanmu dari jalan Allah, itu banyak. Saya ulangi, jalan Allah itu cuma satu, jalan yang menyelamatkan kita itu cuma satu, jalan yang akan mempertemukan kita kepada Allah cuma satu, jalan yang akan membawa kepada surga hanya satu. Sementara jalan-jalan syaitan yang akan menggelincirkan kita ada banyak jalan. Hati-hati, jangan dirahmati Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Dan ini nasihat bagi Al-Fakir, nasihat bagi kita semuanya. Jangan sampai di umur kita yang 40, di umur kita yang 50, di umur kita yang saat ini sudah 60, ternyata kita belum berada di jalan Allah yang lurus. Jangan-jangan kita belum berada di jalan yang akan mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di umur kita ini kita masih di jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui kalau kita di jalan yang lurus? Bagaimana kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada di jalan yang lurus? Ini yang akan kita bahas insyaallah di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, kita akan menyempurnakan insyaallah ayat ke-6 yang belum sempat kita bahas karena mengingat waktu yang sangat terbatas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, jemaah rahmat Allah, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Saling mengingatkan, saling berwasiat agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi yang ada di atas muka bumi ini. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Saya minta untuk host mengaktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya hanya mau melengkapi tadi yang dijelaskan Ustadz, yang 5 nama Asmaul Husna itu, yang pertamanya ya Hamid ya Allah. Ya Allah. Ya Ustadz. Yang Maha Terpuji itu ya. Bukan. Ada 5 Asmaul Husna, saya mau mohon diulang Ustadz. Ya. Yang pertama Allah. Lillahi. Allah. Ya. Yang kedua Ar-Rabb. Rabbil alamin. Ar-Rabb. Ya, Rabbana atina rabbighfirli wa liwalidayya rabbi awzi'ni, ini Ar-Rabb. Yang ketiga Ar-Rahman. Yang keempat Ar-Rahim. Yang kelima Al-Malik atau Al-Malik. Oh, jadi bukan di dalam yang 99 itu ya Ustadz, yang Ar-Robba itu yang pencipta itu ya. Maksud saya tadi ngecek di yang 99 nama itu termasuk yang mana gitu Ustadz. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ar-Rabb. Ya, jadi Rabb ini kata ulama
juga bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya. Sebagaimana disebutkan di ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ar-Rabb ini bagian dari nama Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Oh, baik Ustaz. Sehingga dalam doa-doa kita, coba perhatikan, berapa banyak doa dalam Al-Quran diawali dengan Rabbana. Rabbana atina, Rabbi auzi'ni, seperti itu. Oh iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Silakan. Rob Ada lagi? itu sendiri artinya Tuhan ya Pak Ustadz. Tuhan, pencipta, pemilik. Pencipta, pemilik. Betul. Oke. Ya. Oke Pak Ustadz, sambil nunggu pertanyaan yang lain, ini perintah sholat ini kan sebenarnya bukan hanya di masa Nabi Muhammad ya, di Betul. Rasul-Rasul yang sebelumnya sudah ada perintah sholat. Betul. Tapi tadi disebutkan bahwa pada saat sholat itu memang yang terpenting adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihahnya tidak sempurna atau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, padahal surat Al-Fatihah ini kan baru diturunkan di Al-Quran ya, artinya di kitab-kitab yang sebelumnya yang Ustadz sebutkan ada 104 ya sebelumnya, terus diringkas jadi Taurat, Zabur, dan Injil. Itu tidak ada surat Al-Fatihah sama sekali ya Pak Ustadz. Baru ada di Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perintah sholat yang sebelumnya ke nabi-nabi yang sebelumnya, rasul-rasul yang sebelumnya itu berarti bacaannya tidak ada surat Al-Fatihah atau gimana Pak Ustadz? Betul. Ya, Masya Allah. Jamaah rahmatullah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nabi menyebutkan bahwa ada dua cahaya yang Allah berikan kepada Muhammad tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan beberapa surah dalam Al-Quran sebagaimana turun di Quran, ia juga pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setiap umat, setiap Rasul itu memiliki syariat mereka tersendiri. Sebagaimana mereka punya tata cara salatnya mereka sendiri. Yang kemudian jamaah rahmatullah Allah, salat umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik salat. Umat sebelumnya itu cuma sekali sepekan. Yahudi sekali sepekan, Nasrani sekali sepekan. Nabi Muhammad berapa kali? 5 kali sehari. Yang tadinya 50 kali sehari. Sampai kemudian Allah ringankan 5 kali sehari, tapi pahalanya sama dengan 50 kali sholat dalam sehari. Allahu Akbar. Sholatnya umat Nabi Muhammad ini adalah sholat terbaik di hadapan Allah. Maka bacaan yang dibaca dalam sholat terbaik ini juga bacaan terbaik, yaitu surah Al-Fatihah. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi Bu Ibu yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, silakan Mbak Tesi. Ya, silakan Mbak Tesi Tafadoli. Ya, terima kasih Mbak. Mau menanyakan itu Pak Ustadz tentang soal istiqomah yang nomor 2 tuh ya, senantiasa berjamaah atau bergaul dengan orang-orang yang soleh ya Pak Ustadz ya. Sebagaimana ya, kepada betul sekali. Dan ada ya, Allah memerintahkan untuk selalu istiqomah sebagaimana yang tertuang dalam surat Hud ayat 112 ya. Kemudian surat yang duanya lagi apa tadi Pak Ustadz? Ya, surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Kemudian ayat Al-Kahfi 28. Ya, Al-Kahfi 28. Hud, tadi surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau Muhammad seperti engkau diperintahkan oleh Allah. Wa mantab, dan siapa yang telah bertobat bersamamu, artinya bersama orang-orang yang telah tobat bersamamu. Nabi saja orang yang paling istiqomah dan tidak akan mungkin tergelincir, masih disuruh istiqomah dengan orang-orang yang beriman bersamanya, apalagi kita. Oke. Ayat ketiga surah At-Taubah ayat 119. Oh, 119 ya. Ya, At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Kalau ingin
Ada banyak ayat sebenarnya, termasuk surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Ya, begitu. Baik, jazakillah khair Pak Ustadz. Wa iyyak Ibu. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Jika sudah tidak ada, mohon dibaca Mbak Ari nama-nama yang sakit. Saat ini Iya, sudah baik, azan Ustaz. di Makassar. Iya, mohon doa untuk yang sedang diuji dengan penyakit saat ini. Ini Ibu Elis Widirastri binti Adi Andoyo Sucipto. Ini calon besan saya, Pak Ustadz. Ya Allah, semoga Allah segerakan kesembuhan Mbak Zahrana. Kemudian Zahrana binti Anhar Sulaiman, ini calon mantu saya. Kemudian ini omnya anak-anak, yaitu Bimo Bernardi bin Pamuci, juga kebetulan ini tiga-tiganya kan ada demam berdarah. Kemudian yang terakhir ini Ibu Indah Deryane, Ibu Indah Deryane binti Rahman ya. Tuh. Kemudian yang saya juga mohon doanya untuk mungkin ada juga yang seperti saya sedang memiliki hajat, sekaligus didoakan juga di kesempatan ini Pak Ustadz. Boleh, insya Allah. Saya ingin menambahkan satu nama bagi yang sakit. Mohon dimasukkan nama saya termasuk yang didoakan. Qadarullah masya'afal, semenjak ini pulang dari umroh belum stabil, batuknya belum hilang total. Tadi mungkin kelihatan ketika pengajian. Qadarullah masya'afal, mudah-mudahan jadi penggugur insya Allah. Mudah-mudahan Allah sudah membersihkan hamba Allah yang fakir ini, yang satu lagi nih Pak Ustadz. Ya. Afwan, satu lagi nih baru masuk dari Ibu Ipeng, menitipkan doa untuk kakaknya yang sedang diuji dengan penyakit juga, Bapak Bambang Karsono. Oke. Sejenak di penghujung majelis ini, siapapun yang masih tersisa dari majelis kita, doa kafaratul majelis sudah kita baca, sehingga siapapun yang sudah meninggalkan majelis, insya Allah semoga sudah disempurnakan pahala majelis ilmunya. Tapi yang masih hadir, mari sejenak kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, dan diantaranya kami Al-Fakir, dan tadi barusan kita mendengarkan nama-nama mereka, diantaranya juga terakhir Pak Bambang Karsono. Kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhan untuk mereka. Sebagaimana siapapun yang punya hajat, semoga Allah mudahkan hajatnya. Kita tidak tahu dari lisan doa siapa yang kemudian Allah akan ijabah di antara kita. Silakan diaminkan dan kita akan sama-sama mendoakan insyaallah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Sami ad-du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami yang sakit, jamaah al-marhamah, kerabat dari jamaah Rabbani atau kerabat sahabat keluarga dari jamaah Majelis Ta'lim Rabbani, ya Rabb, segerakan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Allahumma ya Rabban nas, wahai Tuhan manusia, wahai Engkau yang Maha Kuasa, innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah, wahai Tuhan kami ya Wahhab, ya Razzaq, ya Mannan, ya Kudus, ya Salam. Engkau yang menginginkan, Engkau yang suka, Engkau yang cinta, agar kami bermunajat, memohon, menyebut nama-nama-Mu Maha Indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Mannan, Ya Ghaffar, Ya Razzaq. Rezekikan ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka yang sudah kami bacakan, kami sebutkan, kami dengarkan nama-namanya ya Allah. Allahumma ya Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya sami'ad du'a, ya man anta ala kulli syai'in qadir. Siapapun di antara kami ya Allah yang memiliki hajat, memiliki kepentingan, memiliki keperluan, ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah turunkan ketetapan-Mu ya Allah, kecuali Engkau telah mudahkan hajat-hajat tersebut ya Allah, kecuali Engkau telah memberikan jalan kemudahan, jalan yang terbaik bagi setiap hajat-hajat, keinginan, keperluan dari setiap saudara-saudara kami yang saat ini dipertemukan dalam majlis ini ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.